Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel YouTube aku. Channel yang akan membahas berbagai kisah kehidupan, kisah mistis, kasus kriminal hingga sejarah. Seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan kalau kalian suka cerita ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian, oke? Kalau sudah, nggak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini datang dari dunia mukbang yang sudah pasti jadi konten terfavorit bagi kaum yang doyan berkuliner, termasuk aku ya. Tapi kisah ini mungkin bakal bikin kita semua mikir dua kali tentang tren yang kelihatannya seru, tapi ternyata punya sisi gelap yang nggak main-main. Kita akan membahas kisah Pan Xiaoting, seorang konten kreator mukbang asal Tiongkok yang meninggal dunia secara tragis saat sedang melakukan siaran langsung. Kisah ini bukan cuma soal kasus kematian saja ya, tapi juga soal bagaimana tekanan dunia digital bisa mengubah hidup seseorang. Oke, pertama-tama, siapa sih Pan Xiaoting ini? Jadi, Pan Xiaoting adalah seorang wanita biasa. Dia dulunya bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran kecil di Tiongkok. Kehidupannya sederhana banget teman-teman, dengan penghasilan yang hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari. Tapi seperti banyak dari kita ya, Pan Xiaoting ini juga punya mimpi yang begitu besar. Dia ini ingin mengubah hidupnya. Dan di era digital seperti sekarang, ada banyak jalan menuju kesuksesan. Salah satunya adalah lewat dunia konten. Karena awalnya Pan Xiaoting ini memang suka berkuliner ya, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba mukbang sebagai tema kontennya. Buat yang belum tahu ya, mukbang itu adalah tren yang berasal dari Korea Selatan. Intinya, kreator makan dalam jumlah besar sambil ngobrol sama penonton. Seru ya? Ya iya. Gampang ya? Belum tentu juga. Awalnya, Pan Xiaoting cuma makan porsi biasa sambil ngobrol santai sama penontonnya. Dia ini cerita tentang kehidupannya, kesehariannya, dan sesekali menjawab komentar-komentar dari para penonton. Tapi, seperti yang kita tahu ya, di dunia konten, hal yang normal itu seringkali tidak cukup untuk para penonton. Apalagi kalau kontennya tentang mukbang. Dan disitulah tantangan dimulai. Penonton mulai meminta dia makan lebih banyak. Semakin besar porsinya, semakin banyak pula yang menonton. Popularitasnya perlahan naik terus-menerus. Hingga suatu hari, demi memenuhi tantangan dari para penontonnya, Pan Xiaoting ini akhirnya mencoba sesuatu yang ekstrim. Dia membuat konten makan hingga 10 kilogram makanan dalam satu sesi siaran dalam waktu 10 jam. Gila-gilaan ya, 10 kilogram teman-teman. Itu jumlah yang luar biasa loh. Bahkan untuk seorang mukbanger sekalipun 10 kilo loh teman-teman, ya ampun. Namun ternyata tantangan 10 kilogram dalam waktu 10 jam itu rupanya berhasil dilakukan oleh Pan Xiaoting. Pan Xiaoting pun jadi viral. Penontonnya membludak. Penghasilannya juga sangat meningkat ya. Dan saat itu dia memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pramusaji. Dia mulai menyewa studio kecil, membeli peralatan yang lebih profesional, dan fokus sepenuhnya menjadi seorang streamer mukbang. Sayangnya, keputusan itu membawa konsekuensi yang sangat besar. Bahkan ya, keluarganya ini sempat tidak setuju karena khawatir. Bukan hanya soal makanan dan kesehatannya saja, tapi juga tekanan mental yang harus ia hadapi setiap kali siaran, karena harus memenuhi ekspektasi para penonton. Namun, tidak ada yang bisa mencegah dan menyalahkannya. Dia cuma ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang sudah mendukungnya. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya penonton, semakin banyak pula challenge yang dia terima. Tubuh Pan Xiaoting mulai berubah. Berat badannya meningkat drastis hingga mencapai 300 kg. Ya ampun, ngeri sekali ya. Udah pasti obesitas parah itu namanya. Kesehatannya semakin memburuk dan dia sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan lambung. Hal itu menjadi peringatan pertama. Namun, Pan Xiaoting mengabaikannya. Meski tubuhnya mulai memberikan sinyal bahaya,
Tapi demi popularitas dan demi konten, dia terus memaksakan diri. Dan pada suatu malam di bulan Juli 2024, tragedi itu pun terjadi. Saat siaran langsung, Pan Shioting menerima tantangan makan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Penonton menyaksikan dia makan dengan semangat seperti biasanya ya. Namun, di tengah-tengah siaran yang sedang berlangsung, Pan Shioting ini mendadak berhenti berbicara. Ekspresinya berubah dan tubuhnya terjatuh di depan kamera. Penonton yang menyaksikan langsung panik. Namun, karena ini siaran langsung ya, tidak ada yang bisa segera menolong Pan Shioting. Tubuhnya menyerah dan dia harus menghadapi konsekuensi serius. Hingga keesokan harinya, berita duka pun tersebar bahwa Pan Shioting meninggal dunia. Hasil autopsi menunjukkan bahwa lambungnya ini pecah karena terlalu banyak makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam ya, tidak hanya bagi keluarganya saja, tapi juga bagi komunitas mukbang. Oke teman-teman, ini bukan cuma cerita sedih ya, tapi juga sebuah pengingat buat kita semua. Dunia mukbang memang terlihat menyenangkan, tapi ada sisi gelap yang sering kita abaikan. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi, baik dari penonton maupun dari diri sendiri, bisa sangat berbahaya. Karena kisah Pan Shioting ini, di beberapa negara akhirnya membuat peraturan untuk membatasi konten yang mempromosikan pola makan tidak sehat seperti ini. Bukan hanya untuk melindungi si kreator, tapi juga penonton, terutama anak-anak yang mungkin meniru apa yang mereka lihat di video. Ada benarnya juga ya peraturan seperti itu. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hidup adalah soal keseimbangan. Popularitas itu penting, tapi kesehatan jauh lebih berharga. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang tak tergantikan demi hal yang sifatnya hanya sementara. Buat kalian yang bercita-cita menjadi konten kreator, jangan lupa untuk selalu menomorsatukan kesehatan, baik fisik maupun mental. Dunia konten itu penuh peluang, tapi juga penuh tekanan. Maka dari itu, pilihlah dengan bijak. Oke, itu saja cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tentunya masih banyak ya detail yang belum aku ceritakan dalam video ini. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.